malam untuk kita semua ya. Kita kembali di kelas surat pengembalaan dan kita saat ini masuk dalam kitab terakhir dalam surat pengembalaan yaitu kitab Titus. Ya, sebenarnya kalau diikut diurut berdasarkan rentang waktu, kronologi waktu, ya seharusnya 2 Timotius merupakan kitab terakhir dari Rasul Paulus. Tetapi ya tidak apa-apa, saya sengaja membahas ini kitab Titus pada pembahasan yang terakhir dan saya lebih memilih untuk membahas langsung kitab 1 dan 2 Timotius secara berurutan kemarin. Dan ya, sekarang kita datang kepada kitab kitab Titus. Oke, sebelum kita masuk kepada pasal pertama, coba kita lihat sedikit ya, latar belakang dari kitab Titus ya. Kitab ini ditulis oleh Paulus ya, jelas, dan ditulis sekitar tahun 65 atau 66 Masehi. Ya, tema dalam kitab ini ada ajaran yang benar ya, tentang doktrin yang benar, kebajikan. Doktrin yang benar juga sebenarnya memang sudah dibahas banyak di dalam kitab 2 Timotius dan 1 Timotius. Tapi ya memang ini surat pengembalaan ternyata sangat penting ketika bicara tentang sound doctrine. Doktrin yang apa? Doktrin yang murni, doktrin yang benar. Kemudian kita lihat, ya, kita tidak lama-lama latar belakang. Seperti halnya 1 dan 2 Timotius, itu adalah surat, ya, surat pengembalaan, ya, surat pribadi dari Paulus kepada salah seorang pekerja mudanya. Surat ini sebagai surat pengembalaan karena membahas masalah yang berkaitan dengan peraturan gereja dan penata layanan di dalam gereja. Itu jelas. Jadi, sama seperti kita 1 dan 2 Timotius, ya, Titus juga disebut sebagai surat pengembalaan. Dan mungkin ya sifatnya pribadi, beda dengan surat-surat Paulus yang lain yang memang langsung ditujukan kepada satu jemaat seperti kitab Efesus, kitab Roma dan seterusnya. Di kitab 1 dan 2 Timotius bahkan Titus ya, masuk dalam kategori penggembalaan dan ya ini lebih kepada personal, yaitu baik Timotius maupun Titus yang memang sedang ditugaskan untuk melayani dalam sebuah jemaat lokal, baik di Efesus pun nanti Titus di Pulau Kreta ya. Dan Titus seorang petobat, bukan Yahudi kalau kita baca di dalam Galatia 2 ayatnya yang ketiga. Nah, di situ firman Tuhan berkata, tapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Jadi Titus ini bukan orang Yahudi, tapi dia orang Yunani. Kalau Timotius kan campuran Yunani dengan Yahudi, tapi Titus adalah seorang Yunani. Itu berdasarkan Galatia 2 ayat 3 dan menjadi pendamping Paulus dalam pelayanan Rasul Paulus tentunya. Walaupun namanya tidak disebutkan dalam Kisah Para Rasul, tetapi dia memiliki hubungan yang erat dengan Paulus dan ditujukan dalam 4 hal. Misalnya, ya, nama Titus itu disebutkan 13 kali dalam surat-surat Paulus, itu jelas. Ya, nanti Anda bisa share sendiri. Jadi walaupun memang tidak disebutkan dalam Kisah Rasul, tapi dia dalam surat Paulus disebutkan 13 kali. Kemudian yang kedua, dia adalah orang yang bertobat dalam pelayanan Paulus dan disebut sebagai anak rohani. Kalau kita lihat dalam Titus 1 ayat 4 nanti, ya, kepada Titus anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia seterusnya. Dan seperti Timotius menjadi teman sekerja Paulus yang terpercaya dalam pelayanan. Jadi sama seperti Timotius. Jadi Titus ini hubungannya dengan Paulus seperti apa ya? Sama seperti hubungan dengan Timotius, Paulus dengan Timotius. Kita lihat di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-8. Pasal 8 ayatnya yang ke-23. Titus adalah temanku yang bekerja bersama-sama dengan aku untuk kamu
saudara-saudara kami yang lain itu adalah utusan jemaat-jemaat dan suatu kemuliaan bagi Kristus. Jadi Paulus menyebut Titus sebagai kawan sekerja dalam pelayanan. Kemudian yang ketiga, ya Titus dijadikan sebagai apa? Wakil Paulus setidaknya untuk satu tugas penting Korintus selama perjalanan misi ketiga Paulus. Jadi dia pernah menjadi perwakilan dari Paulus di masa perjalanan Paulus dalam perjalanan misinya yang ketiga. Nah, itu kita bisa lihat dalam beberapa pasal dalam 2 Korintus. 2 Korintus pasal yang kedua. 2 Korintus pasal 2 ayat 12 dan ayat 13, ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana, tapi hatiku tidak merasa tenang. Karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus, sebab aku meminta diri dan berangkat ke Makedonia. Kemudian pasal 7, ya pasal 7 6 sampai 15, ya, itu panjang. Pasal 7 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-15. Di sini kita bisa lihat ya, ayat 6, tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati telah menghibur kami dengan kedatangan Titus, ya Titus. Kemudian pasal 8 ayat 6, sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Jadi Paulus mengutus Titus untuk melihat pelayan di Korintus. Kemudian nanti kita bisa lihat juga dalam pasal 8 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Dan yang keempat, pelayanan sebagai teman sekerja Paulus di Kreta. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud. Jadi Paulus ditinggalkan di Kreta untuk, walaupun terpisah secara raga dengan Paulus, tetapi itu adalah pelayanan yang sebenarnya sama-sama dijalani. Karena Paulus mendukung pelayanan Titus ketika dia berada di Kreta. Paulus dan Titus bekerja bersama-sama dalam waktu yang singkat di Kreta. Antara penjarahan Paulus yang pertama dengan penjarahan Paulus yang kedua. Paulus menugaskan Titus untuk melanjutkan pelayanan di antara orang Kreta. Sedangkan Paulus sendiri akan berangkat ke Makedonia dalam perjalanan. Jadi sama halnya ketika Paulus bicara di dalam 1 Timotius 1 ayat 3 ketika mengutus Timotius di Efesus. Tidak lama sudah peristiwa itu Paulus menulis surat kepada Titus dan menginstruksikan supaya dia menyelesaikan pekerjaan yang telah mereka awali di sana ya. Mungkin surat ini dititipkan kepada Zenas dan Apolos yang akan lewat di Kreta. Jadi mungkin Zenas dan Apolos adalah pembawa surat ini. Itu berdasarkan Titus 3. Kalau kita baca dalam Titus 3 ayat yang ke-13. Tolonglah sebaik-baiknya Zenas ahli Taurat itu dan Apolos dalam perjalanan mereka agar mereka jangan kekurangan sesuatu apa. Jadi memang ya kemungkinan besar Zenas dan Apolos adalah pembawa surat ketika Paulus ada di Kreta, sudah berada di Kreta. Dalam surat ini Paulus menyampaikan rencana untuk mengirim Artemas dan Tikhikus untuk segera menggantikan Titus. Jadi Titus sudah pelayan di sana dan ada yang akan menggantikan mereka, yaitu Artemas dan Tikhikus. Karena setelah itu Titus harus ikut serta dengan Paulus di Nikopolis, daerah Yunani sekarang, tempat yang direncanakan menjadi tempat tinggal Paulus selama musim dingin. Ayat 12, segera sesudah kirim Artemas atau Tikhikus kepadamu, berusaha datang kepadaku di Nikopolis. Ya, Artemas Tikhikus akhirnya menjadi pengganti Titus di dalam pelayanan di Kreta. Nah, kita mengetahui bahwa rencana ini akhirnya terlaksana. Kalau kita baca dalam 2 Timotius 4 ayat 10, karena Paulus kemudian menugaskan Titus di Dalmatia. Jadi dari Kreta akhirnya Titus pergi dulu dengan Paulus Nikopolis dan akhirnya dia diutus ke Dalmatia dan itu dikonfirmasi Paulus ketika bicara di dalam 2 Timotius 4.
dalam 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-10. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku, ia telah berangkat ke Tesalonika. Krekes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Jadi ternyata Titus punya pelayanan baru, dan ini adalah satu perjalanan pelayanan yang sangat penting dari seorang Titus dan merupakan pengalaman yang luar biasa ketika dia ikut bersama-sama melayani dengan Rasul Paulus. Kemudian tujuan surat. Paulus menulis surat ini kepada Titus terutama untuk menugaskan Titus. 4 di sini. Yang pertama untuk menata apa yang ditinggalkan Paulus ke Pulau Kreta termasuk dalam penetapan penatua. Itu akan kita bahas. Itu 1 ayatnya yang ke-5. Kemudian yang kedua membantu jemaat bertumbuh dalam iman, pengetahuan akan kebenaran dan kesalehan. Itu 1 ayat 1. Dan yang ketiga membungkam guru-guru palsu. Jadi berita guru-guru palsu juga ternyata dibahas di dalam kitab Titus, dan itu sudah dibahas juga dalam kitab Timotius, dan kelihatannya memang ini merupakan satu kondisi yang memang benar-benar terjadi pada waktu itu, bagaimana guru-guru palsu merajalela dan mengajar ya, dan berusaha memprovokasi iman orang-orang yang sudah diselamatkan, kemudian mereka orang-orang percaya itu bisa saja menyimpang dari iman, seperti yang dijelaskan dalam Timotius juga. Kemudian datang kepada Paulus setelah ia diganti oleh Artemas Tychicus, Titus 3 ayatnya yang ke-12. Jelas. Survei, Paulus membahas 4 pokok utama di dalam surat ini. Yang pertama, dia menginstruksikan Titus mengenai syarat rohani yang diperlukan bagi mereka yang akan dipilih menjadi penatua atau penilik jemaat di dalam gereja. Dan itu dijelaskan nanti ya, penatua haruslah orang yang saleh, yang sifatnya terbukti berhasil menuntun keluarganya sendiri dan seterusnya. Itu berdasarkan Titus 1 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Kemudian yang kedua, Paulus menyuruh Titus mengajarkan doktrin yang benar serta membungkam dan menegur para guru palsu. Titus 1 ayat 10 sampai dengan 2 ayat 1. Dalam surat ini Paulus memberikan 2 rangkuman tentang ajaran yang sehat dan seterusnya. Pasal 2 ayat 11 14 dan pasal 3 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Jadi ada 2 bagian yang bicara tentang pentingnya penekanan ajaran yang sehat. Kemudian yang ketiga, Paulus menggambarkan ya kan, untuk Titus peranan yang patut untuk laki-laki yang sudah lanjut usia, wanita yang sudah tua, wanita yang masih muda, para pemuda dan para budak. Jadi ini lebih ke masalah pastoral ya, pastoral praktikal. Dan juga sudah dibahas dalam kitab Timotius sebenarnya. Akhirnya Paulus menekankan bahwa kebajikan dan kehidupan yang benar adalah buah yang perlu dari iman yang sejati. Jadi iman yang benar harus menghasilkan buah atau perbuatan yang benar. 3 ciri utama, ciri khas yang menandai kitab ini. Yang pertama adalah bahwa surat ini berisi 2 ringkasan klasik mengenai sifat sesungguhnya dari keselamatan dalam Kristus. Itu 2 ayat 11 sampai 14. Kita lihat yaitu 11 sampai 14. Dan yang kedua 3 ayat 4 sampai 7. Jadi sangat kental bicara tentang keselamatan. Surat ini menekankan bahwa gereja dan pelayanan harus dibangun di atas landasan rohani, teologis, dan etis yang sangat kuat. Jadi selain punya doktrin yang benar, juga harus memiliki landasan etika yang sangat kuat sebagai gereja yang alkitabiah. Kemudian yang ketiga, surat ini berisi salah satu dari 2 daftar panjang yang menyebutkan syarat yang harus dipenuhi pemimpin dalam gereja. 1 ayat 5 sampai 9, dan itu juga sudah dibahas dalam 1 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Oke, itu adalah survei dan kita akan langsung masuk ke dalam Titus pasalnya yang pertama. Kita akan langsung masuk dalam Titus pasal pertama. Jadi oke. Ini adalah tampilan untuk Titus pasal 1. Kita akan melihat beberapa fakta penting di dalam pengajaran-pengajaran penting dalam Titus pasalnya yang pertama.
Oke, coba kita lihat dulu ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Oke, ayat 1 dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal sebelum permulaan zaman, sesudah dijanjikan yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta dan yang pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakannya kepadaku sesuai dengan perintah Allah juru selamat kita. Kepada Titus anakku yang sah menurut iman kita bersama, kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan Kristus Yesus juru selamat kita menyertai engkau. Jadi ini adalah satu pendahuluan yang sering dilakukan oleh Rasul Paulus ketika dia membuka satu surat, ya, di situ dia memperkenalkan dirinya, dia seorang dan sekaligus sebagai penulis surat dari Paulus. Ini menyatakan bahwa surat ini ditulis oleh Rasul Paulus, hamba Allah. Paulus, ya kita tahu bersama dia seorang petobat juga, dia seorang Yahudi yang luar biasa sebelum menerima Yesus. Dia seorang dia seorang yang pernah terlibat dalam penganiayaan jemaat dan akhirnya dia dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Tuhan Yesus dan dia melakukan itu dengan baik dan kita tahu bersama bagaimana sepak terjang Paulus. Dan ya nama Yahudi Paulus adalah Saulus. Berasal dari suku Benyamin kalau kita lihat di dalam Roma pasalnya yang ke-11 ayatnya yang pertama dan Filipi 3:5 di situ Paulus bicara tentang siapa dirinya dan ya dari Saulus akhirnya namanya diganti menjadi Paulus. Paulus atau Paul dari Paulus artinya kecil. Ya, itu sudah bahas dalam kitab 2 Timotius dulu. Ini bisa mengacu kepada perawakan fisiknya, ya kan? Memang kecil. Perawakan fisiknya disinggung dalam buku non-kanonik pada abad kedua. Kisah Rasul Paulus dalam sebuah bab tentang Tesalonika disebut sebagai Paulus dan Tekla. Kemudian kata Paulus atau Paulus ini yang selain ini mengacu kepada perawakan fisiknya yang masih kecil, ya, ini bisa mengacu kepada perasaan pribadinya sebagai orang yang paling kecil dari antara orang-orang kudus pada awalnya dia menganiaya jemaat. Jadi ini ada juga yang menghubungkan Paulus dengan kerendahan hatinya. Paulus ini karena arti literalnya kecil, ini bisa mengacu kepada pernyataan-pernyataan Paulus yang dia merasa bahwa dia adalah pribadi yang kecil dibandingkan dengan orang-orang kudus. Apalagi dia pernah menganiaya gereja. Kalau kita lihat dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang coba kita lihat 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-9. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul sebab aku telah menganiaya jemaat. Jadi dia kecil di sini katanya lebih kepada makna metafora. Dia kecil dalam hal yang paling hina. Kemudian Efesus 3:8 coba kita lihat. Efesus 3 ayat 8. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang yang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga. Jadi yang paling hina ini menyatakan bahwa ya sebenarnya dia ini tidak layak, paling hina gitu. Dan dia mengacu kepada kehidupan lama dia sebagai orang yang menganiaya. 1 Timotius 1 ayat 15. 1 Timotius 1 ayatnya yang ke-15. Perkara ini benar dan patut diterima, Kristus Yesus telah datang ke dunia menyelamatkan orang berdosa, di antara mereka akulah yang paling berdosa. Jadi ada yang bilang bahwa yang pertama, kata Paulus ini artinya kan kecil secara literal.
Ini bisa merujuk kepada perawakan fisiknya yang memang kecil, seperti yang tulis dalam buku non-kanonik, ya kan, yang berjudul pada sebuah bab, ya kan, yang berjudul Paulus dan Tekla. Ada juga yang merujuk kepada kecil, perasaan kecil sebagai orang yang ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus dulu menganiaya tuh. Kemudian ada yang berpendapat bahwa ini hanya sekedar nama yang diberikan oleh orang tua pada saat dia lahir ya. Tapi apapun itu, tetapi ya Paulus ini adalah seorang rasul yang hebat. Dia dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Dan di sini dia katakan bahwa sebagai hamba Allah, ini merupakan gelar kehormatan yang digunakan oleh pemimpin-pemimpin perjanjian lama. Dan jadi istilah-istilah hamba Allah ini banyak sekali dipakai dalam perjanjian lama. Ya. Kalau kita perhatikan dalam Yosua, misalnya Yosua 1. Yosua 1 ayat yang pertama, ayat yang kedua. Nah ini Musa. Sudah Musa hamba Tuhan itu mati. Musa dikatakan sebagai hamba Tuhan atau hamba Allah. Kemudian pasal 14 ya, ayat 7 coba kita lihat. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan. Jadi Musa disebut sebagai hamba Tuhan. Ada Ulangan 34 ayat 5 dan masih banyak ayat lagi sebenarnya. 2 Samuel 7 ya, ayat 5 dan 8. 2 Raja-Raja 10 ayatnya yang ke-10. Jadi dalam hal ini Paulus memakai istilah hamba Allah, walaupun di beberapa tempat yang lain Paulus juga pernah memakai istilah hamba Kristus. Hamba Kristus misalnya dalam Roma 1 ayat 1. Nah ini mengacu kepada kondisi yang sama ya. Dari Paulus hamba Kristus. Kemudian Galatia 1 ayat yang ke-10. Galatia 1. Jadi bagaimana sekarang? Adakah cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jadi artinya apa hamba Allah? Artinya orang yang melayani Tuhan. Hamba, doulos di sini kalau kita perhatikan dari Titus pasalnya yang pertama. Paulus doulos, theo apostolos. Jadi Paulus doulos. Jadi Paulus hamba Allah. Merupakan hamba, orang yang mengabdikan diri. Itu adalah hamba dari balik kata doulos ini. Orang yang mengabdikan diri. Dan ini adalah salah satu ciri orang yang sudah diselamatkan. Bahwa dulunya dia adalah hamba iblis, kemudian ketika diselamatkan menjadi hamba Allah. Paulus yang dulunya adalah berhamba kepada yang jahat karena dia menganiaya banyak jemaat, dan akhirnya ketika dia bertobat menjadi seorang hamba Allah. Tetapi hamba Allah dalam yang dimaksud Paulus di sini memang sedikit berbeda dengan kita, karena di situ dikatakan bahwa dia adalah apa? Rasul. Hamba Allah dan rasul. Dia adalah hamba Allah, rasul. Rasul Yesus Kristus. Jadi sekarang rasul khusus Yesus Kristus sudah tidak ada. Memang apostolos, ini kata rasul, ini bisa adalah kata yang biasa dipakai untuk dalam pengertian apa? Utusan juga sebenarnya, tetapi sekarang kalau ada orang diutus sebagai penginjil itu sebagai apa? Utusan jemaat, ya, bukan lagi rasul dalam pengertian Yesus Kristus di sini atau rasul Yesus Kristus. Jadi dia adalah hamba Allah sekaligus rasul Yesus Kristus. Kita tahu bersama bahwa Paulus adalah rasul yang memang ditugaskan khusus untuk melayani orang-orang non-Yahudi. Rasul secara harfiah adalah orang yang diutus, yang memiliki implikasi di dalam agama Yahudi sebagai satu otoritas yang resmi. Jelas ya. Itu bisa mengacu kepada atau duta besar, dan ini adalah duta besar Kristus. Ya kita sebenarnya dalam pengertian umum bisa juga duta besar Kristus, tapi pemakaian istilah rasul ini bicara kepada satu jabatan yang memiliki otoritas pada waktu itu. Oleh sebab itu, akhirnya yang membedakan rasul dengan orang percaya biasa di perjanjian baru
adalah rasul ini diberikan karunia khusus. Ketika Paulus bicara kepada jemaat Korintus ya, dalam 2 Korintus ya. Coba kita lihat. Dua Korintus 12 ayatnya yang ke-12. 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-12. Coba kita lihat. 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-12. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul. Nah, ini adalah rasul dalam pengertian yaitu apostolos to Kristo di sini. Telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat dan kuasa-kuasa. Jadi rasul Kristus. Nah, pembedanya adalah dengan orang percaya biasa. Di masa itu adalah mereka punya karunia khusus yaitu tanda-tanda, mujizat dan kuasa-kuasa. Dan ini tidak dimiliki oleh orang percaya biasa. Ini hanya dimiliki oleh rasul. Nah, kenapa mereka diberikan itu ya? Untuk menjaga otoritas dari firman yang mereka beritakan. Itu kalau kita baca dalam Kisah Rasul pasalnya yang kedua. Ya, bahwa jemaat mula-mula katanya apa? Tunduk dan takut. Ya, ketika Rasul melakukan tanda-tanda pada waktu Kisah Rasul pasalnya yang kedua. Setelah Petrus berkhotbah dan 3 hari habis itu 3.000 orang bertobat ditambahkan dan akhirnya ada satu perikop bicara tentang bagaimana kehidupan jemaat mula-mula. Salah satunya di situ ada mereka tunduk kepada pengajaran Rasul dan mereka tunduk juga ketika Rasul melakukan mujizat tanda-tanda. Jadi adalah tanda kerasulan dan itu dimiliki oleh Rasul Paulus. Sekarang ya banyak orang mau mengangkat diri menjadi rasul dalam pengertian rasul khusus Yesus. Tapi ya tentu kita bilang itu tidak mungkin lagi karena itu hanya berlaku pada masa Alkitab belum selesai tulis atau jabatan dan karunia rasul itu adalah jabatan yang karunia yang mendukung proses pewahyuan. Jadi sekarang Alkitab sudah selesai ditulis dan tidak ada lagi karunia-karunia itu dan jabatan seperti itu. Jadi ketika jabatan itu selesai, maka karunia itu juga selesai. Dan itu juga dijelaskan dalam 1 Korintus 13 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Nah, itu jelas ya. Kemudian kita lanjut. Katanya untuk memelihara iman orang-orang pilihan dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Jadi tugas orang rasul. Dua, dalam hal ini karena waktu itu ya Alkitab belum selesai ditulis, mereka mempunyai tugas untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah. Ini adalah salah satu tugas yang sangat penting. Kalau sekarang bagaimana iman orang-orang pilihan itu terpelihara? Yaitu ya didasarkan kepada warisan dari para rasul. Apa warisan rasul? Itu Alkitab itu sendiri. Kalau dulu rasul-rasul mempunyai tugas yang secara langsung turun ke lapangan untuk memelihara iman orang-orang pilihan. Lewat pemberitaan mereka secara langsung dan juga lewat surat-surat yang beredar pada waktu itu. Orang-orang pilihan, siapa orang pilihan ini? Tentu ini adalah orang yang sudah diselamatkan. Pilihan dia kata elekton di sini. Elekton theo. Orang-orang pilihan. Nah, ini akhir-akhir ini kan lagi sedang ramai-ramai bicara tentang doktrin Calvinis. Salah satunya bicara tentang konsep pemilihan. Yang pertama, kita tidak menyangkal konsep pemilihan karena konsep pemilihan itu diajarkan di dalam Alkitab. Tetapi kita menolak pemilihan yang diajarkan oleh Calvinis dalam pengertian pemilihan berdasarkan penetapan, yaitu pemilihan yang sifatnya unconditional. Kita tidak percaya pemilihan yang sifatnya unconditional. Tetapi yang kita percaya adalah pemilihan yang diajarkan oleh Alkitab, yaitu pemilihan yang sifatnya conditional election. Yaitu pemilihan yang benar sesuai dengan Efesus adalah pemilihan di dalam Kristus. Kalau kita baca di dalam kitab Efesus pasalnya yang pertama,
Ayat yang ketiga, terpujilah Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan karunia surgawi dalam Kristus. Kemudian ayatnya yang keempat, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita. Jadi pengertian pemilihan yang benar yaitu pemilihan yang bersyarat, unconditional, dan syaratnya adalah harus apa? Di dalam Kristus. Bagaimana cara seorang harus di dalam Kristus? Yaitu dia harus bertobat dan percaya, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru. Kalau tidak, ya ini agak aneh gitu loh. Kita dipilih menjadi orang pilihan itu berdasarkan karena di dalam Kristus. Itu pemilihan yang benar, bukan pemilihan yang unconditional. Karena yang kita tahu bersama bahwa dalam teori Calvin bicara bahwa pemilihan itu ya tentu didasarkan kepada doktrin predestinasi mereka, bahwa dalam minus kekalahan Allah sudah menetapkan siapa saja yang masuk neraka dan siapa saja yang masuk surga. Oleh sebab itu akhirnya melahirkan satu poin yang disebut sebagai unconditional election. Dan itu jelas tidak alkitabiah. Orang-orang pilihan itu orang-orang yang sudah diselamatkan dan pengetahuan akan kebenaran. Jadi memelihara orang pilihan dan mereka akan bertumbuh dalam pengetahuan akan kebenaran. Tidak hanya memelihara iman, tetapi itu akan berjalan secara bersamaan dengan pengetahuan, bertumbuh dalam pengetahuan akan kebenaran. Ini bicarakan oleh Paulus. Kita ingat dalam 1 Timotius pasalnya yang kita kembali dalam kitab 1 Timotius pasal 2. 1 Timotius 2 ya. Bentar. Ayat 3 dan 4. Itulah yang baik dan berkenan kepada Allah juru selamat kita yang ayat 4 kali katakan yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan memperoleh. Jadi prinsipnya sama sebenarnya. Apa yang dimulai dalam kitab Titus juga sudah pernah dibicarakan dalam kitab 1 Timotius dan 2 Timotius. Jadi orang yang sudah diselamatkan sudah masuk dalam pilihan Allah. Dia harus memelihara imannya. Ini penting juga. Dan yang kedua bertumbuh dalam pengetahuan kebenaran. Dan ini adalah rantai yang tidak bisa terpisah. Orang tidak bisa memelihara iman kalau dia tidak bertumbuh dalam pengetahuan akan kebenaran. Itu jelas ya. Jadi pemeliharaan iman akan terjadi kalau dia bertumbuh dalam pengetahuan kebenaran firman Tuhan. Kenapa dia harus bertumbuh? Jadi pengetahuan kebenaran ini akan menuntun dia untuk memelihara iman. Dan juga sebenarnya ini ada kaitannya dengan poin yang dibahas juga dalam Calvinis, yaitu bicara tentang poin yang kelima ya, perseverance of the saints, atau dalam doktrin one safe always safe. Jadi katanya dalam doktrin one safe always, jadi orang-orang percaya sekali selamat ya tetap selamat dan tidak ada potensi untuk meninggalkan iman atau murtad. Tetapi akan menjadi lucu bahwa kalau one safe always safe benar, berarti seharusnya tidak ada himbauan-himbauan untuk memelihara iman. Itu poin. Jadi poinnya, dan kita harus ya bukan hanya kepada orang-orang yang hidup di masa itu, juga kepada kita yang hidup sekarang. Yang kedua, kemudian yang seterusnya, yang nampak dalam ibadah kita, nampak dalam ibadah, kata ibadah dari kata eusebian atau godliness, nampak dalam kesalehan kita. Ayatnya yang kedua, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Jadi berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal. Jadi di sini ada preposisi sini ya. Ini menyiratkan bersandar kepada atau didasarkan kepada pengharapan. Jadi apa yang dibahas dalam ayatnya yang pertama tentang orang pilihan, pemeliharaan iman, pengetahuan akan kebenaran, itu semua didasarkan kepada apa? Pengharapan akan hidup yang kekal. Jadi pengharapan akan hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu adalah tujuan utama. Tapi sekarang sebelum kita sampai di situ, kita sedang berjalan dalam satu pengharapan. Dan katanya apa? Itu sudah dijanjikan sebelum permulaan zaman oleh Allah yang tidak berdusta.
Allah yang tidak berdusta ini adalah salah satu sifat dari Allah yang memang ya tidak mungkin berdusta. Dan akhirnya semuanya digenapi, dan itu diajarkan dalam ayatnya yang ketiga, dan pada waktu yang dikehendakinya, ya kan? Pada waktu yang dikehendakinya telah menyatakan firman. Waktu yang dikehendaki ada kata kairos, waktu Tuhan. Jadi bicara kepada waktu ketepatan. Waktu Tuhan adalah waktu yang tepat, pasti terjadi. Telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan kepadaku sesuai dengan perintah Allah, Juru Selamat kita. Kapan waktu yang dikehendakinya ini terjadi? Ini kalau ini bicara kepada pengharapan, berarti waktu yang dikehendakinya ini bisa bicara kepada kedatangan Kristus yang kedua kali. Tetapi kalau ini bicara kepada penyelamatan atau karya keselamatan, ini bicara kepada proses penyaliban Yesus Kristus di atas kayu salib. Telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil, dan itu artinya itulah yang diajarkan oleh Paulus. Telah menyatakan firman-Nya dalam pemberitaan Injil yang telah dipercayakan, ya kan? Telah dipercayakan kepadaku. Paulus memegang satu tanggung jawab yang besar, yaitu pemberitaan Injil tentang Yesus Kristus. Sesuai dengan apa katanya? Perintah Allah di sini kan. Command of God our Savior. Jadi sesuai dengan perintah Allah, Juru Selamat kita. Ya, sekaligus juga bicara tentang keilahian Kristus. Allah disebut Juru Selamat, dan nanti Yesus Kristus dalam ayatnya yang keempat disebut sebagai Juru Selamat. Ayat 4, kepada Titus anakku yang sah menurut iman kita bersama-sama kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau. Jadi ini bicara kepada penerima surat. Titus adalah penerima surat, disebut sebagai anak yang sah menurut iman. Rohani, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa yang menyertai kita Yesus Kristus Juru Selamat kita. Jadi Yesus Kristus sebagai Juru Selamat di sini. Theos disebut sebagai Juru Selamat. Dan ya, dua ayat ini sangat kental bicara tentang keilahian Kristus. Menyertai engkau. Jelas. Kemudian, jadi singkatnya bahwa ayat 1 sampai dengan ayat keempat ini bicara Paulus bicara tentang perkenalan dia sebagai penulis kitab. Kemudian juga bicara tentang siapa penerima kitab, yaitu Titus, tapi juga bicara tentang tugas dari Paulus dan juga menjadi tugas sebagai seorang hamba Tuhan, dan juga bisa mengacu kepada manfaat dari firman Tuhan, yaitu apa? Memelihara iman. Jadi memelihara iman. Kalau dulu Paulus rasul memiliki action secara langsung untuk memelihara iman orang percaya dalam pemberitaan dan surat-surat mereka, tapi sekarang kita iman dan pengetahuan kita itu bertumbuh dan terpelihara lewat Alkitab yang merupakan warisan para rasul. Dan itu yang diberitakan oleh Paulus dan juga menjadi pemberitaan kita pada saat ini. Jelas ya, dan itu ayat 4 tujuan surat. Kemudian kita lanjut pada ayatnya yang kelima. Ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke sebelum kita lanjut, tadi di bagian ayat 3 dan ayatnya yang keempat itu Paulus bicara kepada beberapa prinsip mengenai sifat-sifat Allah. Ini kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ketiga, ayat 2 ya. Permulaan zaman sudah dijanjikan, ini itu bicara kepada kekekalan Allah. Kemudian di situ dikatakan Allah yang tidak berdusta. Kemudian Allah sebagai sumber firman, yang akhirnya firman itu diberitakan juga oleh Paulus. Dan yang keempat disebut sebagai Allah sebagai Juru Selamat dan sebagai sumber kasih karunia dan damai sejahtera. Mungkin bisa jadi satu catatan tambahan bagi kita. Dan ayat yang kelima, aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud. Nah, ini supaya engkau mengatur apa yang perlu diatur dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota seperti yang telah kupesankan kepadamu. Ini adalah maksud utama. Kenapa? Maksud yang pertama ya. Jadi ada beberapa maksud yang lain sebenarnya. Dan ini merupakan maksud yang
pertama yang dijelaskan oleh Paulus. Yang pertama adalah meninggalkan Titus di Kreta dengan maksud supaya mengatur apa yang perlu diatur. Boleh dikatakan merupakan salah satu tema utama di dalam kitab ini, mengatur apa yang perlu diatur. Jadi tugas Titus adalah mengatur apa yang kurang atau belum diatur, dan yang kedua nanti menunjuk penatua. Penatua itu adalah tugas yang awal yang disampaikan dalam pasal pertama ini. Kreta ini adalah satu pulau, dan banyak orang bicara bahwa Pulau Kreta ini adalah asal-usul orang Filistin dan seterusnya. Ya, kita tidak akan bahas itu. Ya, di sini adalah asal-usul orang-orang Filistin dan seterusnya, tapi saya tidak akan bahas itu pada poin ini. Tapi kita akan fokus kepada tujuan atau maksud utama surat ini, yaitu menempatkan Titus di Kreta. Tentu di sana ada jemaat, ada orang percaya berarti, dan mengatur apa yang perlu atur dan menetapkan penatua-penatua. Dan sebelum menetapkan penatua-penatua, akhirnya di sini ya Paulus harus menjelaskan ciri-ciri dari penatua atau penilik jemaat yang akan ditetapkan nanti. Syarat-syaratnya apa saja? Penatua di sini. Penatua yaitu dari kata presbuteros kalau dalam bentuk jamak ya, presbuteroi. Kalau sini penatua dalam bentuk jamak presbuteroi. Atau bisa juga sebagai penilik dan merupakan dan bisa mengacu kepada gembala. Jadi penilik, penatua, dan gembala adalah jabatan yang sama. Kita bisa dalam ayatnya yang ke-7 nanti disebutkan bahwa penatua di situ ya juga kata lain dari penatua adalah penilik jemaat ya, ayatnya yang ke-7. Kemudian dalam Kisah Rasul 20 ayat 17, ayat 28 ya, ada gembala juga nanti. Yakni syarat-syaratnya apa? Sudah dimulai dalam ayatnya yang ke-6. Orang-orang yang tidak bercacat. Jadi orang-orang yang tak bercacat. Tentu ini dihitung sejak kapan? Sejak dia bertobat. Kalau dihitung ya sejak dia lahir ya tidak mungkin. Karena banyak orang pasti sejak ketika dia lahir kan langsung jadi manusia berdosa posisinya. Jadi sejak orang-orang yang tak bercacat ini dalam penilaian ketika seorang itu bertobat yang mempunyai hanya satu istri. Jadi ini harus digarisbawahi. Ketika bicara kepada yang mempunyai satu istri berarti ini laki-laki. Tidak mungkin ini perempuan. Dan ini adalah klasifikasi ini adalah syarat yang mutlak di dalam Alkitab. Banyak orang sekarang mau coba-coba berubah. Oh itu kan cuma pada waktu itu katanya. Sekarang bisa perempuan dan seterusnya. Tidak. Ini adalah aturan Alkitab. Bahkan ya kita sudah tahu bersama dalam 1 Timotius pasal 2 dan pasal 3 sudah diatur bahwa ya bagaimana peran wanita di dalam jemaat harus berdiam diri dan menerima ajaran dengan ya bukan karena perempuan itu rendah dan tidak boleh melayani, tidak. Tetapi ini didasarkan kepada desain Tuhan. Bahwa kepala rumah tangga adalah suami dan istri adalah penolong. Dan itu direalisasikan dan di dalam jemaat supaya seimbang dan tidak bertabrakan dengan prinsip yang sudah dibangun Tuhan sejak awal. Ya wanita punya peran-peran yang banyak sekali dalam jemaat, dan sangat penting. Ya tidak bisa menjadi gembala sidang, tidak bisa menjadi penatua atau penilik, tetapi wanita punya pelayanan yang luar biasa dalam jemaat. Artinya bukan berarti karena tidak bisa menjadi gembala bukan berarti tidak bisa melayani. Karena ya kita tahu bersama banyak sekali bidang pelayanan dalam jemaat yang bisa dilakukan oleh wanita ya. Guru sekolah minggu, pemain musik dan seterusnya. Jadi hanya mempunyai satu istri. Kalaupun dia laki-laki, kalau dia sudah punya 2 istri ya tidak bisa. Tidak bisa. Yang anak-anaknya hidup beriman dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Jadi syarat yang selanjutnya masih ada kaitannya dengan kehidupan keluarga karena ini artinya dia harus menjadi pemimpin rumah tangga yang baik sebelum dia memimpin rumah tangga orang. Karena dalam satu jemaat itu punya banyak sekali, ya bisa jadi terdiri dari beberapa rumah tangga dan dia harus menjadi contoh.
Dan yang pertama, yang paling kecil adalah harus anak-anak hidup beriman. Dan tentu ini anak-anak yang belum ya keluar, artinya ya ini masih anak-anak yang bergantung hidup kepada orang tua. Kalau anak-anak yang sudah menikah tentu sudah bertanggung jawab secara mandiri dalam hal keluarga. Sehingga apa? Katanya tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau tidak tertib. Jadi pentingnya menjaga kehidupan anak-anak ya, supaya ya dia bisa menjadi contoh dalam jemaat. Baik orang tua maupun anak akan menjadi contoh, apalagi dia sebagai penilik jemaat. Ayat 7, sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik juga tidak harus bercacat. Ya, sudah dibahas tadi. Bercacat, ini bukan cacat fisik, tapi cacat moral. Tidak angkuh, bukan pemberang. Bukan peminum, bukan pemarah, dan tidak serakah. Bukan peminum dalam pengertian pemabuk di sini. Bukan pemarah ya. Ini juga harus dimiliki oleh seorang hamba Tuhan. Bukan pemarah. Kalau dia pemarah, bagaimana dia akan bisa memimpin jemaat? Dan jemaat akan kacau kalau pemimpinnya marah-marah terus. Tidak serakah, melainkan suka memberi tumpangan. Tidak serakah ini ada kaitannya dengan suka memberi tumpangan, suka akan yang baik dan bijaksana. Jadi saya tidak. Karena ini sudah dibahas semua sebenarnya dalam kitab 1 Timotius. Jadi ini hal yang penting untuk diperhatikan. Dapat menguasai diri dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Jadi selain punya kehidupan etika yang benar, dia harus punya iman yang benar, keluarga yang benar, dan di sini juga dia harus memahami ajaran yang benar. Ayat 9, yang sesuai dengan ajaran yang sehat atau sound doctrine. Sound doctrine dalam bahasa Yunani didaskalia hugianose, sound doctrine. Ajaran yang sehat supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentang. Jadi punya ajaran yang benar supaya apa katanya sanggup menasihati, ya kan? Menasihati dalam banyak hal, dalam hal apapun. Jadi ajaran yang benar itu bisa menasihati orang sesuai dengan manfaat firman Tuhan, membawa orang kepada perubahan, menuntun orang kepada kebaikan, membuat orang berubah dari yang salah menjadi benar. Itu karena punya pengajarannya. Kalaupun seorang hamba Tuhan, oke, klasifikasi atas dia sudah memenuhi, suami dan 1 istri, kemudian anak-anaknya baik dan seterusnya, tapi tidak mempunyai sound doctrine, itu berdampak buruk dalam pelayanannya. Dia tidak akan mampu menasihati dengan cara yang alkitabiah nantinya. Dan juga katanya dengan adanya pengajaran yang sehat, yang benar, dia akan meyakinkan apa penentang-penentang, dalam hal ini pengajar-pengajar palsu atau ajaran-ajaran sesat. Ya, jelas ya. Ajaran-ajaran sesat. Jadi pentingnya doktrin yang benar untuk bisa apa? Yaitu meyakinkan orang, mengajar orang sesuai dengan manfaat firman Tuhan, dan sekaligus bisa mempertanggungjawab iman ketika ada pengajar-pengajar sesat. Sama seperti pesan dalam 1 Timotius 5 ini kedua. Satu, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jadi itu penting. Kemudian karena sudah banyak orang hidup tidak tertib katanya. Terutama di antara mereka yang berpegang kepada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia mereka menyesatkan pikiran. Ya kemungkinan besar ajaran yang atau penentang-penentang di sini atau ajaran lain yang beredar pada waktu itu adalah ada kaitannya dengan Judaisme. Ya, apakah dia menambahkan sunat dalam keselamatan dan seterusnya. Tetapi yang pasti itu adalah pemahaman ya atau Injil atau itu adalah pengajaran yang salah dan harus diselesaikan dengan cara apa? Yaitu melihat ajaran yang sehat dulu. Ya kita harus mengerti ada ajaran yang benar, barulah kita bisa membedakan oh ada ajaran yang salah. Kalau kita tidak paham ajaran yang benar, bagaimana kita bisa mengindikasi ada ajaran yang salah? Dan omongan yang sia-sia, jadi omongan yang sia-sia. Dan menyesatkan pikiran mereka. Ayat 11. Orang-orang semacam itu harus tutup mulutnya karena mereka mengacau banyak keluarga dan mengajarkan yang tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Jadi ya ini bicara kepada apa? Bicara kepada pesan yang tegas untuk apa? Mencegah orang-orang. Menutup mulut artinya jangan sampai mereka
pengajar-pengajar sesat ini merajalela dan akhirnya mempengaruhi banyak orang, itu mengacau banyak keluarga dan mengajarkan yang tidak-tidak katanya, mengajarkan sesuatu yang tidak benar di sini untuk mendapat keuntungan yang memalukan. Jadi memang ternyata di masa Titus di sini banyak pengajar-pengajar sesat yang sengaja mengajarkan pengajar-pengajar sesat untuk mencari keuntungan. Keuntungan seperti apa? Ya bisa jadi keuntungan yang sifatnya materialistis. Dan akhirnya itu melahirkan orang-orang Kristen juga yang bisa saja berpikiran yang sama. Misalnya coba kita lihat di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 5. Percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat, yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Kenapa ada contoh seperti ini? Karena ini merupakan hasil dari ajaran yang palsu, ajaran yang tidak sehat. Dan akhirnya menghasilkan orang-orang yang berpikir bahwa ibadah itu sumber keuntungan yang sifatnya materialistis. Ya, sekarang contoh yang paling simpel adalah apa? Ya, teologi sukses. Teologi sukses atau Injil kemakmuran, prosperity theology, atau ini punya prinsip bahwa iman itu harus punya keuntungan yang sifatnya materialistis. Harus ada bukti fisiknya. Dan ya sudah terjadi sejak dulu. Sudah terjadi sejak dulu. Jadi kata orang-orang seperti itu, ya, mulutnya harus ditutup. Artinya jangan sampai mereka banyak bicara dan mempengaruhi banyak orang. Kemudian ayat 12. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, dasar orang kereta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Ayat 13, kesaksian itu benar, karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Jadi orang provokator yang berupaya menggoncang iman orang-orang yang ada di kereta. Ayat 12. Jadi ada orang yang menyebut nabi, ya kan? Menyebut nabi. Bentar. Dan ya ini Paulus kutip dari siapa? Ya ini kemungkinan Paulus kutip dari syair-syair ya Yunani. Bahwa fakta bahwa Paulus mengutip salah satu syair mereka menunjukkan pengaruh Yunani di pulau ini di dalam ajaran sesat. Dan bisa jadi ini adalah sebuah Epimenides. Ini adalah Epimenides, seorang yang hidup di abad ke-6 sebelum Masehi, berasal dari Kreta. Dan Paulus mengutip syair mereka menunjukkan pengaruh Yunani di pulau ini, dan pulau ini terkontaminasi dengan pengajaran-pengajaran sesat. Dan dalam Alkitab ya berapa kali Paulus mengutip literatur-literatur yang boleh dikatakan non kanonik ya, bahkan ini syair-syair Yunani. Kisah Rasul 17 ayat 28. Coba kita lihat dalam Kisah Rasul 17 ayat 28. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Jadi Paulus kutip dari syair-syair Yunani. Kemudian kita lihat lagi dalam 3 kali ya Paulus kutip syair-syair atau filsuf Yunani. 1 Korintus 15 ayat 13.
Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. 1 Korintus 15 ya. Ya benar. Ayat 13. Jadi, ini sinyalir sebagai kutipan ya, tapi untuk 1 Korintus 15 ya belum kurang meyakinkan sepertinya, tetapi yang paling meyakinkan adalah yang di dalam Rasul tadi. Dan yang terakhir adalah Titus 1 ayat 12. Titus 1 ayat 12. Kenapa? Paulus banyak mengetahui syair-syair filsuf Yunani ya, karena dia lahir di Tarsus. Dan Tarsus adalah salah satu kota yang banyak dipengaruhi oleh Yunani. Gitu. Dasar orang kereta pembohong ini adalah bentuk puitis heksameter. Dalam catatan orang-orang Kreta percaya dan membual bahwa Zeus dimakamkan di pulau Kreta, di pulau mereka. Nah, istilah Kritenus berarti pembohong. Dalam konteks ini, karakterisasi ini nampaknya berhubungan dengan para guru palsu, bukan gereja-gereja atau masyarakat umum. Jadi, ini adalah satu kutipan atau puisi yang disebut sebagai puisi heksameter. Dan orang-orang Kreta percaya dan membual bahwa orang Zeus dimakamkan di Pulau Kreta. Jadi ada salah satu kepercayaan orang Kreta bahwa mereka percaya bahwa Zeus dimakamkan di Pulau Kreta, walaupun itu sebenarnya bohong. Oleh sebab itu dikatakan orang Kreta pembohong. Dan ini adalah istilah kretinus. Sebenarnya kata Kreta ada kata kretinus juga artinya pembohong. Oleh sebab itu ada istilah itu muncul. Dan pelahap yang malas katanya dalam ayatnya yang sini kan, dasar orang kata membohong, binatang buas, pelahap yang malas. Jadi arti dasar ungkapan ini adalah keserakaan. Jadi ya, serakah. Jadi mereka pembohong, mereka serakah. Jadi binatang buas. Kemudian ayatnya kesaksian ini benar. Tegurlah mereka dengan tegas. Jadi kata tegurlah mereka dengan keras, tegas di sini. Ya, kalau kita lihat dari kata elekho ya, atau potong. Kalau secara literal ya, lekho ini bisa diartikan potong dengan pisau. Tegur dengan keras ya, ini bicara tentang ketegasan untuk menegur orang-orang tersebut. Jadi nabi mereka ini ya, ini bicara kepada filsuf yang bicara tentang syair-syair Yunani. Salah satunya adalah bualan-bualan yang beredar pada waktu itu, misalnya bualan dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, dan pelahap yang malas. Dan kesaksian itu benar, artinya apa yang disampaikan oleh syair-syair yang disebut nabi, yang disampaikan oleh orang yang dianggap nabi dalam pulau Kreta itu, yaitu dasar orang Kreta pembohong dan seterusnya, itu adalah benar. Oleh sebab itu harus menegur mereka dengan keras supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Dan itu mungkin menjadi salah satu karakteristik orang Kreta. Menegur mereka supaya mereka menjadi sehat dalam iman dan tidak lagi mengindahkan dongeng-dongeng Yahudi dan hukum-hukum manusia yang berpaling pada kebenaran. Ya, jemaat-jemaat orang di Pulau Kreta di situ ya, sebenarnya memang kelihatannya terpengaruh kepada banyak pengajar yang sesat, dan Paulus ingin supaya Titus bertindak dengan tegas, jangan sampai ini terus mewabah dan semakin parah mempengaruhi orang percaya yang ada di sana. Supaya mereka sehat katanya dalam iman dan tidak lagi mengindahkan dongeng mutos ya di sini. Kalau dalam
King James terjemahkan sebagai Jewish fables atau mutos, sesuatu yang tidak mendasar, dongeng-dongeng. Dan itu jadi tugas utama dari Paulus. Dan juga sebenarnya ini jadi tugas utama kita juga. Ya, secara tidak langsung kita sedang menghadapi satu tantangan yang sama, di mana banyak orang-orang yang sudah orang-orang Kristen ya sekarang terpengaruh kepada dongeng-dongeng. Artinya kepada hal-hal yang tidak diajarkan oleh Alkitab. Gitu. Entahkah itu masih pakai nama Tuhan atau tidak pakai nama Tuhan, yang jelas sekarang banyak orang Kristen terpengaruh kepada pengajaran-pengajaran seperti itu, dan sekarang lebih suka kepada hal yang seperti itu. Ayat 15, bagi orang suci semuanya suci, tapi bagi orang najis dan orang yang tidak beriman satupun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Jadi, artinya apa? Ya, kita akan bisa mengenal orang itu benar atau tidak itu dari perbuatannya. Karena perbuatan adalah cara yang paling gampang dan paling nampak untuk menilai sebenarnya orang ini sudah diselamatkan atau belum. Sama seperti kata Yakobus, iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Oke, demikian pasal 1 dan kita sampai di sini dulu. Kita akan lanjut nanti pada pasal yang kedua.